Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Jody dari kelompok 3 bersama teman-teman saya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pengertian pengukuran dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menilai capaian suatu organisasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, pengukuran ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintahan berhasil menjalankan programnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target yang direncanakan dan hasil yang dicapai. Jika terdapat kesenjangan antara target dan hasil, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian. Selanjutnya ada pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja adalah proses penyampaian informasi mengenai hasil kinerja kepada pemangku kepentingan, baik di tingkat internal yaitu ada pemerintah pusat, kementerian, lembaga, maupun eksternal yaitu masyarakat, DPR, lembaga pengawas. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya publik dan sejauh mana program dan kebijakan yang telah dilaksanakan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada tujuan pengukuran dan pelaporan kinerja. Yang pertama ada akuntabilitas publik, yaitu memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penganggaran dan sumber daya publik. Yang kedua ada transparansi dalam tata kelola pemerintah, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan kebijakan, yaitu mengetahui sejauh mana program pemerintah berhasil mencapai targetnya. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu data kinerja yang akurat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih baik, efektif, dan berbasis bukti. Berikutnya, manfaat pengukuran dan pelaporan. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan hasil yang dicapai. Yang kedua, mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan, yaitu membantu masyarakat memahami bagaimana anggaran digunakan dan program apa saja yang sedang berjalan. Yang ketiga, sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, indikator kinerja pemerintah. Untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintah, digunakan berbagai indikator yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Indikator ini meliputi yang pertama, input, sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur. Contohnya anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam 1 tahun. Yang kedua, output, produk atau layanan yang dihasilkan dari penggunaan input. Contohnya jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun atau jumlah pasien yang mendapatkan layanan medis. Yang ketiga, outcome, dampak yang ditimbulkan dari program atau layanan yang diberikan. Contohnya penurunan angka kematian ibu dan bayi setelah adanya program kesehatan ibu hamil. Yang keempat, efisiensi, perbandingan antara input dan output, yaitu bagaimana sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Contohnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit sekolah. Yang kelima, effectiveness, sejauh mana output yang dihasilkan benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, apakah program bantuan sosial benar-benar membantu mengurangi angka kemiskinan? Yang kelima, metode dan alat pengukuran kinerja. Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja pemerintah. Yang pertama, balance scorecard, mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif. Yang pertama, keuangan, seberapa efektif penggunaan anggaran dalam mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, pelanggan atau masyarakat, sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, ada proses internal, seberapa baik proses internal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, bagaimana pemerintah meningkatkan
kompetensi SDM dan inovasi dalam pelayanan publik. Yang kedua, Key Performance Indicator atau KPI adalah indikator kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan. Contohnya pada Dinas Pendidikan yaitu target angka kelulusan siswa minimal 95%. Yang kedua pada Dinas Kesehatan yaitu target atau suatu penurunan angka stunting hingga 10% dalam 5 tahun. Yang ketiga ada value for money. Nah, pendekatan ini menilai apakah anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dengan prinsip ekonomi, yaitu penggunaan anggaran seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas. Ada juga efisiensi, yaitu memaksimalkan output dengan input yang tersedia. Ada juga efektivitas, yaitu output yang dihasilkan benar-benar mencapai outcome yang diinginkan. Dan yang terakhir, indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Indeks kepuasan masyarakat mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui survei dan umpan balik langsung. Selanjutnya, sistem dan instrumen pelaporan kinerja. Untuk memastikan pelaporan kinerja yang sistematis, pemerintah menggunakan beberapa mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan. Yang kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKJIP. LKJIP adalah dokumen yang memuat hasil pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam satu periode tertentu. Yang ketiga ada evaluasi oleh Kementerian PANRB dan BPK. Kementerian PANRB mengevaluasi kinerja instansi pemerintah secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit terhadap laporan kinerja dan penggunaan anggaran pemerintah. Tantangan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja. Meskipun sistem pengukuran dan pelaporan kinerja sudah diterapkan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain yang pertama, kurangnya data yang akurat dan valid. Kurangnya data yang akurat dan valid, banyak instansi belum memiliki sistem pengumpulan data yang terstandarisasi dengan baik. Yang kedua, kapasitas SDM yang masih terbatas. Tidak semua pegawai pemerintah memiliki keterampilan dalam mengelola dan menganalisis data kinerja dengan baik. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan hasil evaluasi. Data yang dikumpulkan seringkali tidak digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, tantangan koordinasi antar instansi. Berbagai instansi memiliki standar dan sistem pelaporan yang berbeda, sehingga sulit melakukan harmonisasi data kinerja. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengukuran dan pelaporan kinerja pemerintah adalah aspek penting dalam memastikan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui pengukuran yang sistematis dan pelaporan yang transparan, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan mencapai tujuannya, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya data yang akurat dan kapasitas SDM yang terbatas. Penerapan metode yang tepat seperti Balanced Scorecard and Key Performance Indicators dapat membantu meningkatkan kinerja instansi pemerintah.